Bab 1080, menipu Kaisar Yuan besar. Lelucon ini sangat berlebihan. Lu Qianshan adalah jenderal berjasa dari Great Yuan, dia adalah seorang jenderal hebat yang telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di medan perang. Namun, bukan usahanya sendiri yang membuat klan Lu menjadi klan terkemuka di ibu kota, itu juga berkat upaya nenek moyang klan. Meskipun klan mengalami penurunan, itu tidak mengubah asal-usul klan yang mulia. Lu Zhou mengerti bahwa orang-orang sangat mementingkan asal-usul mereka terutama jika mereka terkenal. Dia juga mengerti bahwa Lu Qianshan mencoba memanfaatkan kesempatan untuk menjalin hubungan dengannya. Sementara itu, Mu Erti, Kaisar Hitam, mengalihkan pandangannya ke semua orang sebelum matanya akhirnya tertuju pada Lu Zhou. Dia terhuyung mundur selangkah, jelas terkejut. Setelah melihat ini, Kasim Zhang terkejut dan buru-buru maju untuk mendukung Mu Erti. Sementara itu, Si Wuya diam-diam mengamati situasinya. Reaksi Mu Erti tidak luput dari perhatiannya. Mu Erti, Kaisar Hitam, mendorong Kasim Zhang menjauh. Saya baik-baik saja. Kemudian, dia memandang Lu Qianshan dan berkata, Jenderal Lu, apakah Anda pikir saya bodoh? Lu Qianshan berkata tanpa ekspresi, mengapa Anda mengatakan itu, Yang Mulia? Pada saat ini, semua ahli berkerumun ke aula yang tidak dapat dihancurkan, menghalangi pintu masuk. Selain itu, para penjaga istana juga mengepung bagian luar Indestructible Hall dengan ketat. Meskipun mereka tahu basis kultivasi lawan mereka sangat tinggi, mereka terpaksa bertindak karena Kaisar berada di aula yang tidak dapat dihancurkan. Setelah melihat ini, Lu Qianshan berbalik dan meraung, "Enyahlah." Gelombang suara menyapu keluar dari aula hanya dalam sekejap. Teknik suara Lu Qianshan membuat para ahli dan penjaga gendang telinga berkobar. Mereka semua menjadi lebih gugup. Sementara itu, Mu Erti mempelajari Lu Zhou yang tenang dan tidak tergerak. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dengan santai. Kalian semua, pergi. Para ahli dengan patuh meninggalkan aula dan menunggu di luar sebagai gantinya, siap untuk bertindak pada saat itu juga. Selama Kaisar memberi perintah, mereka akan maju bahkan jika itu berarti mereka akan menemui ajal mereka. Aula menjadi sunyi kembali dengan kepergian para ahli istana. Mu Erti memandang Lu Qianshan dan berkata, "Leluhur. Bahkan penyihir itu, Lan Xie, tidak bisa pergi lebih dari 10.000 tahun. Anda memberitahu saya bahwa leluhur Anda tidak hanya hidup setelah 30.000 tahun, tetapi dia bahkan mampu mempertahankan penampilan yang begitu muda." Petik 2. Lu Qianshan bertanya, lalu mengapa Yang Mulia begitu terkejut tadi? Mu Erti mengerutkan kening. Si Wuya yang telah mengamati Mu Erti bertanya kepada Lu Qianshan, Jenderal Lu, apakah Yang Mulia melihat lukisan di ruang kerja Anda? Lu Qianshan melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak. Tidak ada seorang pun di ruang belajar itu kecuali aku dan Jiang Tua. Hanya keturunan langsung dari klan Lu yang melihat lukisan itu. Sekarang ayah saya tidak ada, saya satu-satunya, meskipun Jiang Tua, yang telah melihat lukisan itu. Semua orang di klan Lu tahu tentang leluhur kita yang mulia, tetapi tidak ada yang tahu seperti apa tampangnya. Bahkan Luli belum pernah melihat lukisan itu." Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya kembali ke Mu Erti lagi dan bertanya, "Karena itu, Yang Mulia, saya penasaran, kenapa kamu begitu terkejut sebelumnya?" Mu Erti mengerutkan kening. "Beraninya kau, Lu Qianshan, kamu benar-benar berani. Anda berani berbicara dengan saya dengan nada seperti itu." Kemudian, dia berbalik dan berteriak dengan keras, "Anse." Tidak ada balasan. Itu sangat sunyi di dalam dan di luar aula. Mu Erti mengangkat suaranya dan memanggil lagi, "Anse." Kasim Zhang tidak tahan lagi melihat ini. Dia melangkah maju dan berkata dengan suara rendah dan gemetar, "Ye Yang Mulia, We prajurit Anse, dia saat ini lumpuh." Tidak berdaya. Kerutan di dahi Mu Erti semakin dalam. Kasim Zhang menarik napas dalam-dalam. Dia pikir lebih baik menyampaikan berita sekarang daripada nanti. Dia memberi isyarat kepada Lu Zhou dan berkata, "Ini adalah paviliun Tuan Lu dari Paviliun Langit Jahat." Ketika nama Lu Zhou mulai menyebar, Mu Erti menganggap Lu Zhou sebagai salah satu pembudidaya yang bisa berdiri bahu-membahu dengannya di wilayah Lotus Hitam. Semua rumor memiliki satu kesamaan, Master Paviliun dari Paviliun Langit Jahat sangat kuat dan sosok yang sangat dihormati. Ketika dia melihat penampilan Lu Zhou, pikirannya melayang ke Lan Xie lagi. Meskipun dia belum pernah bertemu Lan Xie sebelumnya, dia sudah lama mendengar bahwa dia mampu mempertahankan penampilan mudanya. Dia sendiri juga seorang ahli kultivasi, dan penampilannya juga lebih muda dari usianya meskipun tidak terlalu berlebihan. Dengan sumber daya dari Great Yuan, dia bisa duduk dengan kokoh di atas tahta.
Lu Zhou berkata, tidak perlu menyebutkan ini. Dia hanya seorang pembudidaya 10 bagan belaka. Tidak perlu menyebutkan ini. Apakah ini berarti dia yang melumpuhkan Anse? Mu Erti tahu bahwa ucapan dan tingkah laku Lu Zhou adalah hasil dari berada di posisi tinggi untuk waktu yang lama. Itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari seseorang dalam semalam. Ditambah dengan faktor lain, dia tidak meragukan keaslian identitas Lu Zhou. Dia sedikit bingung dan tercengang. Targetnya adalah klan Lu di ibu kota, bagaimana dia akhirnya menyinggung Master Pavilion dari Pavilion Langit Jahat. Ketika Mu Erti sadar kembali, dia berkata kepada Kasim Zhang, mengapa kamu tidak mengatur tempat duduk untuk Pavilion Master Lu? Dapatkan segera. Iya, Kasim Zhang menjawab dengan tergesa-gesa. Dia buru-buru memerintahkan pelayan istana dan Kasim untuk menyiapkan tempat duduk. Meskipun Mu Erti adalah kaisar, dia merasa terlalu malu untuk duduk di singgasana naga saat ini. Karena itu, dia duduk di seberang Lu Zhou untuk menunjukkan rasa hormatnya. Bagaimanapun, dia sadar bahwa etiket antara penguasa dan rakyatnya tidak berlaku untuk kultivator top. Setelah Lu Zhou duduk, Mu Erti berkata, Pavilion Tuan Lu, saya telah mendengar banyak tentang Anda. Lu Zhou dengan belak-belakan berkata, ayo kita lanjutkan, Anda harus tahu mengapa saya di sini. Mu Erti berkata, sedikit bingung, aku benar-benar tidak tahu. Lu Zhou terus berkata tanpa berbelit-belit, saya selalu jelas dalam urusan saya. Saya bukan leluhur klan Lu. Namun, karena Lu Qianshan telah memberiku kristal biru, aku tidak akan membiarkan dia mati. Ketika Mu Erti mendengar kata-kata, kristal biru, dalam hati dia terkejut. Kemudian, dia memandang Lu Qianshan dengan penuh arti saat dia berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan dari rubah tua yang licik ini. Dia menggunakan kristal biru untuk mendapatkan bantuan dari Evil Sky Pavilion. Dari luar, Mu Erti berkata dengan ramah, sejak Tuan Pavilion Lu telah berbicara, bagaimana mungkin saya tidak melakukan bantuan kecil ini kepada Tuan Pavilion Lu? Aku akan mengampuni nyawanya atas nama Pavilion Master Lu. Lu Zhou tetap diam. Setelah melihat ini, Mu Erti menambahkan, selain itu, klan Lu akan mempertahankan status asli mereka, dan perlakuan mereka akan sama seperti dulu. Akhirnya, Lu Zhou berkata, lakukan sesukamu. Dengan ini, Mu Erti tidak bisa lagi berkomplot melawan Lu Qianshan. Sebaliknya, dia harus memastikan keselamatan Lu Qianshan. Jika sesuatu terjadi pada Lu Qianshan, itu hanya akan menimbulkan masalah baginya. Bagaimanapun, Pavilion Langit Jahat telah membuat niat dan pendiriannya sangat jelas. Mu Erti berkata, Jenderal Lu telah melayani istana untuk waktu yang lama dan merupakan pejabat penting dari Great Yuan, ini bukan masalah besar. Jika ada hal lain, jangan ragu untuk berbicara dengan saya, Pavilion Master Lu. Lu Zhou menoleh untuk melihat Lu Qianshan dan bertanya, apakah kamu puas dengan ini? Lu Qianshan membungkuk pada Lu Zhou. Ya, saya puas. Terima kasih, Tuan Pavilion Lu. Kemudian, dia menambahkan sebagai renungan, terima kasih, Yang Mulia, atas kebaikan Anda. Rasa terima kasih Lu Qianshan terhadap Lu Zhou tidak diragukan lagi tulus. Namun, dia hanya mengucapkan terima kasih kepada Mu Erti dengan acuh tak acuh. Mu Erti berasumsi ini adalah akhirnya. Namun, Lu Zhou bertanya, apakah Anda melihat lukisan di ruang kerja Lu Qianshan? Jika demikian, apa tujuan Anda masuk ke ruang kerjanya? Mu Erti, Kaisar Hitam, menjawab dengan jujur, ini semua untuk menemukan kristal biru. Lagi pula, apakah ada orang yang tidak menginginkan harta karun seperti itu? Namun, sekarang itu dalam kepemilikan Pavilion Master Lu, saya dapat yakin. Kamu adalah penguasa suatu negara, tetapi kamu bahkan tidak dapat menemukan satu kristal biru setelah bertahun-tahun. Lu Zhou bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada 6 kristal biru, 3 orang diduga bersama Xiao Yunhe sementara ada berbagai macam rumor tentang keberadaan 3 lainnya. Karena Mu Erti tertarik pada kristal biru dan bahkan telah menyelidiki Lu Qianshan, dia seharusnya mendapatkan beberapa informasi bahkan jika dia tidak berhasil mendapatkan kristal biru. Mu Erti menggelengkan kepalanya. Saya khawatir saya tidak memiliki nasib dengan kristal biru yang mengandung energi Great Void. Pada saat ini, Si Wuya menangkupkan tinjunya dan bertanya, bolehkah saya berbicara? Mu Erti sedikit tidak senang dengan gangguan tiba-tiba ketika dia berbicara dengan Master Pavilion dari Pavilion Langit Jahat. Namun, Lu Zhou berkata, bicaralah. Si Wuya berkata, Yang Mulia, Anda menghabiskan 300 tahun mencari kristal biru, tidak mungkin Anda tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Saya yakin Yang Mulia memiliki setidaknya 1 kristal biru.
Lu Qianshan adalah seorang jenderal dan seorang pejuang, dia secara alami sama sekali tidak fasih seperti Si Wuya. Dia merasa sangat puas dan nyaman mendengarkan Si Wuya mengeluarkan kata-kata yang tidak bisa dia ucapkan. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa tidak memikirkan betapa hebatnya jika Lu Zhou benar-benar leluhur klan Lu. Namun, 30.000 tahun telah berlalu, bagaimana mungkin? Mu Erti sedikit mengernyit. Dia melirik Lu Qianshan sebentar sebelum dia berkata tanpa daya, saya penguasa sebuah negara, kenapa aku harus berbohong tentang ini? Terlebih lagi, jika saya memiliki kristal biru, mengapa saya harus mencari untuk waktu yang lama? Si Wuya berkata dengan percaya diri, tidak, saya yakin Anda memiliki setidaknya satu. Bab 1081, Nilai Kristal Biru. Si Wuya tidak menggunakan kehormatan yang tepat ketika dia berbicara. Dia berkata lagi, sama percaya diri seperti sebelumnya, kamu pasti punya. Faktanya, tidak ada bukti yang mendukung kata-kata Si Wuya. Lu Qianshan tidak yakin apakah Mu Erti benar-benar memiliki kristal biru, tapi dia pikir kemungkinannya tinggi. Sebelumnya, dia pikir ini adalah kesempatan lain baginya untuk mengikat klan Lu dan Lu Zhou bersama-sama. Dia tahu Lu Zhou sedang mencari kristal biru sehingga bahkan jika Si Wuya tidak mengungkit masalah ini, entah bagaimana dia akan menemukan cara untuk menyebutkan masalah ini. Bagaimanapun, dia terlibat dalam perjuangan hidup atau mati sebelumnya, dia harus menemukan cara untuk memastikan keselamatannya dan klan Lu. Lu Zhou bingung. Dia memiliki 6 bagan kelahiran sekarang, inderanya luar biasa. Dia sama sekali tidak merasakan energi Great Void pada Mu Erti, dia bertanya-tanya mengapa murid ketujuhnya begitu yakin bahwa Mu Erti memiliki kristal biru. Akhirnya, Mu Erti bertanya, kamu, murid ketujuh dari Paviliun Langit Jahat, jawab Si Wuya. Kemudian, dia melanjutkan, ada beberapa alasan mengapa saya yakin Yang Mulia memiliki kristal biru. Pertama, Yang Mulia telah melihat potret leluhur klan Lu. Ini berarti seseorang membawa lukisan itu kepada Yang Mulia atau Yang Mulia secara pribadi pergi ke ruang kerja Lu Qianshan. Tidak mungkin bagi orang yang Anda kirim untuk membawa lukisan itu kembali tanpa memberitahu Lu Qianshan, juga tidak mungkin orang tersebut dapat menyalin lukisan itu secara akurat di tempat. Setelah mempertimbangkan ini, saya yakin Yang Mulia secara pribadi pergi ke tanah milik klan Lu. Suasana di aula menjadi canggung. Ekspresi Mu Erti sedikit berubah karena wahyu ini. Lagi pula, sungguh tidak pantas seorang penguasa menyelinap ke kediaman subjeknya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan kaku, namun, itu tidak berarti saya memiliki kristal biru. Si Wuya terus berkata, tidak terpengaruh. Kedua, ketika tuanku bertanya tentang kristal biru, Yang Mulia menyebutkan bahwa kristal biru mengandung energi Great Void. Bagaimana Yang Mulia tahu bahwa kristal biru mengandung energi Great Void? Untuk mencegah Mu Erti membuat lebih banyak alasan, dia menambahkan, apakah Yang Mulia mengetahui hal ini dari Lan Xie, guru besar Ming Agung, atau Xiao Yunhe? Secara kebetulan, tuanku tahu semuanya sehingga kami dapat dengan mudah memverifikasi masalah ini. Mu Erti. Petik 2, petik 2. Ketiga, ketika tuanku mengunjungi Tower Master Lan, dia mengatakan bahwa kristal biru adalah tanah asli dari mana benih kekosongan besar tumbuh. Setelah tanah dibawa keluar dari tanah tidak dikenal, itu mengkristal menjadi kristal biru. Orang hanya akan tahu rahasia mereka jika seseorang secara pribadi melihatnya. Pengurangan Si Wuya cukup menakjubkan. Ketika Lu Qianshan melihat ekspresi muram Mu Erti, dia merasa sangat nyaman. Bahkan Lu Zhou terkesan dengan pengurangan Si Wuya. Di masa depan, dia pikir dia harus membawa Si Wuya bersamanya saat pergi keluar. Adapun murid keempatnya, orang yang licik itu, dia lebih cocok untuk menjalankan misi di luar. Mu Erti membela diri. Itu tidak benar. Master An setelah berpartisipasi dalam ekspedisi Great Void, begitulah cara saya belajar tentang mereka. Apalagi banyak orang lain yang juga ikut dalam ekspedisi itu. Tidak dapat dihindari bahwa informasi dan rumor akan beredar tentang kristal biru. Si Wuya sudah menduga Mu Erti akan mengatakan kata-kata seperti itu. Dia berkata, poin keempat dan terpenting adalah bahwa saya telah berkultivasi di bawah bimbingan tuan saya sejak saya masih muda. Saya sangat akrab dengan teknik unik yang disebut teknik pengamatan Qi. Dengan teknik ini, saya dapat secara akurat membedakan kultivasi dan aura seseorang. Saat mengamati Yang Mulia, saya telah memastikan bahwa Yang Mulia memiliki energi Great Void. Murte terkejut. Dia secara naluriah mengangkat lengannya dan mengendus dirinya sendiri. Apakah begitu? Petik 2, petik 2. Petik 2, petik 2. Akan kurang canggung jika Mu Erti tidak bereaksi seperti itu. Si Wuya belum selesai, dia terus berkata,
yang mulia berbau Eclipta prostrata, atau dikenal sebagai bunga aster palsu. Ada juga sedikit bau teratai api. Si Wuya maju selangkah dan mengendus-endus udara sebelum dia berkata lagi, ada juga aroma hati bunga dari pohon perak yang menyala. Ekspresi Mu Erti semakin terkejut saat dia mendengarkan kata-kata si Wuya. Lu Zhou ingin menggunakan kekuatan menulis surgawinya untuk melihat-lihat tetapi pada akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Si Wuya berkata, ini semua bahan yang digunakan untuk menyembunyikan energi Great Void. Saya terkejut Yang Mulia berhasil mendapatkan teratai api, lagi pula, teratai api adalah tanaman unik yang hanya tumbuh di wilayah teratai merah. Petik 2, Mu Erti dibuat terdiam oleh kata-kata si Wuya. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, aku sangat mengagumimu, kamu benar, aku punya satu kristal biru. Si Wuya tersenyum dan tetap diam. Mu Erti berkata kepada si Wuya, domain lotus merah berada di bawah kendali Dewan Menara Hitam, tidak mengherankan bahwa saya memiliki teratai api. Terlebih lagi, Duke Cuyan dari Fudi Grid Tang adalah salah satu anak buahku. Lu Zhou berkata terus terang, baiklah. Kristal biru tidak berguna bagimu. Anda dapat menukarnya dengan sesuatu dengan saya. Petik 2. Ini, Lu Zhou berkata, kamu telah menyerap energi Great Void dari kristal biru sebanyak yang kamu bisa. Anda harus menukarnya dengan sesuatu yang lebih berharga. Pikirkan jawaban Anda dengan hati-hati, jangan kecewakan aku. Mu Erti mengerutkan kening. Ini, Pavilion Master Lu, saya menghormati Anda dan berharap untuk bekerja sama dengan Anda, tapi... Lu Zhou menyela, bahkan Lan Xie, seorang ahli bagan 13, membuat keputusan yang tepat. Petik 2, Mu Erti merasakan kelopak matanya berkedut. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia berkata, karena Pavilion Master Lu telah berbicara, saya hanya bisa menyetujui. Setelah itu, dia bangkit dan meninggalkan aula. Setelah beberapa waktu, Mu Erti akhirnya kembali ke aula dengan kotak brokat di tangannya dan menyerahkannya kepada Lu Zhou. Ketak, Lu Zhou membuka kotak itu dan melihat sebuah kristal yang sebiru langit terbentang dengan tenang di dalamnya. Dia bertanya, di mana Anda menemukan ini? Dari 9 kristal biru yang harus ditemukan Lu Zhou, keberadaan 3 kristal biru sangat misterius. Mu Erti pasti telah memperoleh informasi luar biasa untuk mendapatkan kristal itu. Domain Lotus Ungu, jawab Mu Erti. Realisasi muncul di Si Wuya. Dewan Menara Hitam dan Istana Kerajaan Yuan Agung telah menerapkan rencana penahanan di wilayah Lotus Ungu. Tidak mengherankan jika Mu Erti berhasil mendapatkan kristal biru dari sana. Domain Lotus Merah dan Domain Lotus Ungu serupa, keduanya dimonopoli dan di bawah kendali Dewan Menara Hitam Domain Lotus Hitam. Si Wuya bertanya, di mana itu? Ini 100.000 mil ke barat samudera tak berujung jika seseorang bepergian dengan Sky Shuttle, jawab Mu Erti. Apakah ada jalan rahasia ke tempat itu? Si Wuya bertanya. Tentu saja. Si Wuya membungkuk kepada Lu Zhou dan berkata, Tuan, saya bersedia pergi ke wilayah Lotus Ungu untuk mencari kristal biru yang tersisa. Lu Zhou berkata, kita akan membicarakan ini nanti. Dipahami. Lu Zhou menyingkirkan kristal biru itu. Ding. Avatar kedua, mengumpulkan kristal biru 3/9. Jika Lu Zhou menghitung kristal biru yang seharusnya dia terima dari Gongsun Yuanxuan, Guru Besar Ming Agung, dia memiliki 4 kristal biru sekarang. 3 kristal petunjuk lainnya bersama Xiao Yunhe, dan keberadaan 2 sisanya tidak diketahui. Setelah itu, Lu Zhou dengan santai menjentikkan lengan bajunya. Sebuah cincin perunggu segera muncul di tangannya. Dia berkata, ini adalah cincin Hades. Setidaknya di kelas terpencil. Anda seorang kaisar jadi ini cocok untuk Anda. Anggap ini sebagai hadiah untuk kristal biru. Ding. Cincin Hades tingkat tidak diketahui, sangat meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Ekspresi Mu Erti menegang. Ini dulu milik Hakim Namong Yutian dari Dewan Menara Putih. Kau pernah mendengarnya? Cincin ini dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang 2 kali lipat selama 1 periode. Pavilion Master Lu, kamu benar-benar bersedia memberikan ini kepadaku? Tanya Mu Erti. Lu Zhou berkata, itu bagus. Sepertinya Anda menyukai cincin itu, saya pikir Anda tidak akan menyukainya. Baiklah, ini milikmu mulai sekarang. Kelopak mata Mu Erti berkedut lagi. Namun demikian, dia masih memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, terima kasih, Pavilion Master Lu. Sekarang Lu Zhou telah mendapatkan kristal biru, dia tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi. Sebelum Lu Zhou pergi, Mu Erti berkata sambil tersenyum, Pavilion Tuan Lu,
sekarang setelah Paviliun Langit Jahat dan Istana Kerajaan Yuan Besar berkenalan, saya harap kita bisa saling membantu di masa depan. Baiklah, kata Lu Zhou acuh tak acuh, aku mengagumi orang-orang yang tahu tempat mereka. Kamu layak menjadi Kaisar Yuan Besar. Petik 2, petik 2. Lu Zhou berbalik dan berjalan keluar dari aula setelah dia selesai berbicara. Setelah Lu Qianshan membungkuk pada Mu Erti dengan acuh tak acuh, dia mengikuti Lu Zhou keluar. Mu Erti buru-buru berkata, kirim Master Paviliun pergi. Tidak perlu, suara Lu Zhou terdengar dari luar aula. Setelah itu, Lu Zhou, Xi Wuya, dan Lu Qianshan terbang keluar dari istana kerajaan. Setelah Lu Zhou dan yang lainnya akhirnya pergi, senyum di wajah Mu Erti akhirnya menghilang tanpa jejak. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara dan tubuhnya mulai gemetar. Yang mulia, tolong tenang. Mu Erti, Kaisar Hitam, merasa hatinya sakit. Kristal biru yang aku habiskan begitu banyak usaha untuk mencari hilang begitu saja. Kasim Zhang menghela nafas sebelum berkata, Yang mulia, tidak ada gunanya memikirkan ini. Terlebih lagi, Paviliun Master Lu benar, kristal biru tidak berguna bagimu. Dapat dianggap sebagai keuntungan untuk menukarnya dengan cincin Hades. Petik 2. Cincin Hades. Mu Erti mengangkat tangan kirinya, dan cincin Hades perunggu muncul di telapak tangannya. Kemudian, dia mengangkat tangan kanannya di mana dia mengenakan cincin hijau tua. Cincin hijau tua menyala saat dia menggerakkannya untuk menyentuh cincin Hades perunggu. Bang! Cincin Hades perunggu segera hancur. Kasim Zhang. Petik 2, petik 2. Mu Erti menjatuhkan pecahan cincin perunggu dengan sembarangan saat dia berkata, cincin Hades yang asli ada bersamaku. Bab 1082, Percobaan Kelahiran. Kasim Zhang bergidik ketika dia melihat potongan-potongan yang hancur di tanah. Palsu. Kasim Zhang buru-buru membungkuk untuk membersihkan potongan-potongan yang hancur di tanah. Meskipun basis kultivasinya tidak setinggi Mu Erti, dia masih cukup berpengetahuan. Cincin Hades perunggu tidak terlihat palsu tidak peduli bagaimana dia mempelajarinya. Prasasti pada cincin itu sedikit kasar, tetapi mengandung energi. Berdasarkan kualitasnya, itu seharusnya menjadi harta karun. Kemudian, dia diam-diam melirik cincin di jari Mu Erti sebelum kesadaran muncul padanya. Dia berkata dengan marah, Yang mulia, Paviliun Langit Jahat terlalu pengganggu. Mereka benar-benar menggunakan cincin palsu untuk ditukar dengan kristal biru. Betapa tidak tahu malu. Mu Erti berkata dengan marah, kamu budak anjing, mengapa kamu tidak cukup berani untuk mengatakan kata-kata seperti itu ketika mereka ada di sini? Sekarang setelah mereka pergi, kamu berteriak dengan penuh semangat. Kasim Zhang terkekeh malu-malu sebelum berkata, maaf, Yang mulia. Saya hanya bisa merasa marah atas nama Yang mulia. Petik 2. Mu Erti menghela nafas. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa kulakukan. Penilaian Mu Erti secara alami baik, lagi pula, dia berhasil duduk di singgasananya dengan begitu kuat untuk waktu yang lama. Dia kejam dan tegas ketika situasi mengharuskannya dan tahu untuk mundur pada waktu yang tepat. Beban yang dia pikul di pundaknya sebagai penguasa bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung orang lain. Mu Erti dapat memilih untuk membunuh Lu Qianshan atau menundukkan kepalanya dan membangun hubungan yang baik dengan Evil Sky Pavilion. Lu Zhou secara kolektif telah mengurangi bagan kelahiran orang-orang di Dewan Menara Hitam, mengalahkan Lan Xie dari Dewan Menara Putih, dan mengintimidasi pemimpin aliansi gelap dan terang yang pengecut. Jelas baginya apa keputusannya setelah mempertimbangkan faktor-faktor ini. Akan sangat tidak bijaksana baginya untuk membuat musuh keluar dari Evil Sky Pavilion. Sementara Lu Zhou terbang di udara, dia berbalik untuk melihat Xi Wuya dan berkata, aku tidak ingat mengajarimu teknik pengamatan Qi. Xi Wuya tersenyum dan berkata, itu adalah kebohongan yang aku buat untuk mengintimidasi Kaisar Hitam. Lu Zhou dan Lu Qianshan. Petik 2, petik 2. Duo itu harus memberikannya kepada Xi Wuya, Kaisar Hitam jatuh cinta pada kebohongannya. Lu Qianshan bertanya dengan rasa ingin tahu, meskipun itu bohong, bahan untuk menyembunyikan energi tidak dapat dibuat-buat, kan? Xi Wuya mengangguk. Ini benar-benar kebetulan. Saya telah menyempurnakan pil untuk menyembunyikan aura saya sebelumnya berdasarkan buku-buku kuno. Petik 2. Dengan pil-pil inilah Xi Wuya membantu rekan-rekan muridnya untuk menyembunyikan energi Great Void mereka. Lu Qianshan berkata kepada Lu Zhou, Tuan Pavilion Lu, tolong jangan tersinggung atas tindakan saya sebelumnya. Saya hanya mengatakan Anda adalah leluhur saya untuk memikat Kaisar agar menyerahkan kristal biru. Pastikan itu tidak terjadi lagi, kata Lu Zhou tanpa nada. Lu Qianshan berdoa dalam hati, tolong lindungi aku, leluhur tua.
Di tanah milik klan Lu. Nyonya Lu menunggu di aula utama selama ini. Ketika dia mendengar bahwa Lu Qianshan dan yang lainnya telah kembali, dia, bersama dengan kepala pelayan tua, keluar untuk menyambut mereka. Beberapa anggota klan lainnya juga datang. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Nyonya Lu bertanya dengan cemas. Bagaimanapun, dia menyadari situasi klan Lu. Dia khawatir Lu Qianshan akan pergi ke istana, tidak pernah kembali. Lu Qianshan tersenyum saat dia menjawab, aku baik-baik saja. Mulai sekarang, tidak ada yang akan terjadi pada klan Lu. Tapi, kami tidak tahu apakah istana akan memutuskan untuk berurusan dengan kami di masa depan, kata Nyonya Lu cemas. Bagaimanapun, mereka semua hidup atas kehendak kaisar, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Si Wuya berkata sambil tersenyum, kekhawatiranmu tidak perlu. Kaisar Hitam berjanji pada tuanku untuk tidak mempersulit klan Lu. Dengan ini, dia tidak hanya tidak akan mencari masalah dengan klan Lu, tetapi dia juga harus memastikan keamanan klan Lu. Nyonya Lu dan yang lainnya bingung ketika mereka mendengar kata-kata ini. Lu Qianshan tidak berniat menjelaskan masalah ini. Dia hanya berkata, dia benar. Cepat, jangan hanya berdiri. Siapkan pesta terbaik untuk malam ini. Saya ingin menghibur paviliun Master Lu. Lu Zhou, yang tidak menyukai keaktifan, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu untuk itu. Lu Qianshan segera mengerti sehingga dia memerintahkan anak buahnya untuk membersihkan halaman independen untuk Lu Zhou. Dia juga melarang orang lain memasuki halaman independen di perkebunan. Pada malam hari, Nyonya Lu meraih lengan Lu Qianshan dan bertanya, Tuan, apa latar belakang pemuda itu? Berdasarkan kata-kata Jiang Tua, apakah dia dari sekte besar? Lu Qianshan, yang sedang dalam suasana hati yang baik, berkata, memang, bisa dibilang dia berasal dari sekte besar. Didorong oleh jawaban ini, Nyonya Lu berkata dengan senyum penuh arti, Tuan, lihatlah Yuer kita, dia sudah tidak muda lagi. Begitu Lu Qianshan mendengar kata-kata ini, dia langsung mengerutkan kening. Kemudian, dia berkata dengan tegas, saya memperingatkan Anda sekarang, sebaiknya sekarang ulangi kata-kata ini lagi. Saya mengerti, Nyonya Lu buru-buru setuju. Ketika pembudidaya mencapai tingkat tertentu, mereka tidak bisa lagi dinilai dari penampilan mereka. Paviliun Master Lu mungkin terlihat muda, tapi kenyataannya, dia ribuan tahun lebih tua darimu, kata Lu Qianshan. Nyonya Lu, petik 2, di halaman independen di perkebunan klan Lu. Si Wuya membungkuk dan berkata, Tuan, saya punya pertanyaan, tetapi saya tidak yakin apakah saya harus. Lu Zhou menyela, bicaralah. Kristal biru tanpa energi kekosongan besar dan telah kehilangan nilainya, mengapa Tuan mengumpulkannya? Si Wuya bertanya. Lu Zhou berkata, semua orang tidak menyadari satu hal, sebenarnya ada 9 kristal biru, bukan 6. Jika kamu bisa mengumpulkan ke-9 kristal biru, kamu akan bisa mendapatkan energi Great Void. Realisasi muncul di Si Wuya. Setelah beberapa saat, dia berlutut dan dengan sungguh-sungguh berkata, Tuan, saya bersedia memberikan energi Great Void saya kepada Anda jika Anda membutuhkannya. Lu Zhou memandang Si Wuya dan berkata, aku mengerti niat baikmu, tapi itu tidak perlu. Pada titik ini, saya tidak menyembunyikan apapun dari Anda, energi sesama murid Anda dan energi Void besar Anda diberikan oleh saya. Petik 2. Si Wuya secara naluriah mengangkat kepalanya karena terkejut. Faktanya, dia merasa aneh ketika dia menemukan semua murid tuannya memiliki energi kekosongan besar. Dia selalu ingin tahu mengapa dan samar-samar menduga itu ada hubungannya dengan tuannya. Namun, karena tuannya tidak menyebutkannya, dia tidak berani mengangkatnya juga. Sekarang kecurigaannya dikonfirmasi, bagaimana mungkin dia tidak merasa terkejut. Setelah beberapa saat, Si Wuya bertanya, apakah energi Great Void kita berasal dari kristal biru? Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Si Wuya, petik 2, Lu Zhou meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata, kristal biru adalah tanah dari mana benih kekosongan besar tumbuh, dan itu hanya menyerap sedikit energi benih. Apakah Anda ingat pil obat yang saya berikan kepada Anda ketika Anda pertama kali bergabung dengan Evil Sky Pavilion? Si Wuya benar-benar terkejut. Dia bertanya dengan tidak percaya, benih void besar. Betul sekali. Lu Zhou mengangguk. Sejujurnya, selain Yuaner dan Cons, semua bakatmu hanya rata-rata. Itu bahkan lebih buruk untuk Old Third dan Old Eight. Setelah membawa benih kekosongan besar kembali dari tanah tidak dikenal, aku memberikannya kepada kalian semua, menentang surga dan mengubah semua nasibmu. Petik 2, Si Wuya yang fasih tidak bisa berkata-kata.
Memikirkan benih kekosongan besar yang berharga yang dicari oleh semua orang di dunia kultivasi dan menjadi gila adalah pil yang diberikan tuan mereka ketika mereka bergabung dengan Paviliun Langit Jahat. Lu Zhou terus berkata, mengenai bagaimana saya mengeluarkan benih kekosongan besar, Anda tidak perlu bertanya. Kamu yang paling pintar di Evil Sky Pavilion, jadi kamu harus tahu rahasia Great Void tidak boleh diungkapkan. Petik 2. Saya mengerti, jawab si Uya sambil membungkuk hormat. Meskipun saya telah membuat pil untuk menyembunyikan aura rekan-rekan murid saya khawatir mereka akan menimbulkan kecurigaan orang lain cepat atau lambat. Lagi pula, bakat kultivasi mereka terlalu menantang surga. Saya pikir yang terbaik adalah meminta rekan-rekan murid saya untuk menahan diri dan menyembunyikan basis kultivasi mereka. Lu Zhou mengangguk. Aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Kamu boleh pergi sekarang. Dipahami. Bulan menggantung tinggi di langit berbintang, itu sudah sangat terlambat. Saat si Uya berjalan pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti di pintu masuk dan melihat bulan. Dia mengingat waktunya setelah mengakui tuannya. Dia dapat dengan jelas mengingat banyak kesulitan yang telah dia alami, tetapi rasa sakit terbesar yang dia alami saat itu, yang tidak akan pernah dia lupakan, adalah ketika dia makan pil. Setelah makan pil, dia kesakitan selama sebulan penuh. Pada saat itu, dia bersama dengan murid-muridnya menganggap bahwa tuan mereka sengaja menyiksa mereka. Dengan pemikiran ini, dia berbalik dan membungkuk hormat ke arah tuannya sebelum dia kembali ke kamarnya. Lu Zhou duduk bersila sebelum dia mengeluarkan jantung kehidupan kura-kura raksasa dan meletakkannya di depannya. Menurut teori mengaktifkan bagan kelahiran, jika dia menanamkan jantung kehidupan ketujuh dan mengaktifkan bagan kelahiran ketujuh, dia akan mengalami rasa sakit yang lebih buruk daripada kematian. Para pendahulu menciptakan pengadilan kelahiran untuk membantu rasa sakit yang tak terlukiskan ini dan untuk memperkuat istana kelahiran seseorang. Jika seseorang tidak dapat melewati ujian kelahiran, ada kemungkinan merusak istana kelahiran seseorang, menyebabkan penurunan basis kultivasi seseorang, saat mengaktifkan bagan kelahiran ketujuh. Para pendahulu menemukan bahwa ketika mereka memperkuat istana kelahiran dengan melalui ujian kelahiran, ada kemungkinan memperoleh kemampuan baru setelah melewati ujian kelahiran. Seiring waktu, ujian kelahiran menjadi langkah penting dalam kultivasi. Untuk memulai percobaan kelahiran, aku harus mencari tempat dengan lingkungan yang sangat keras, Lu Zhou bergumam pada dirinya sendiri. Tempat-tempat yang keras ini biasanya tempat yang sangat dingin atau sangat panas. Tekanan dari tempat-tempat ini akan membuat seorang kultivator marah dan memberikan pelatihan yang baik. Meskipun kolam dingin adalah tempat yang cocok untuk lulus ujian kelahiran, itu tidak akan efektif bagiku karena aku memiliki hati kehidupan Puyi. Sebagian besar tempat dingin hanya akan memberiku sedikit perbaikan, kalau begitu, aku hanya bisa pergi ke tempat yang sangat panas, Lu Zhou bergumam pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, sungai magma di pegunungan Skywheel muncul di benaknya. Bab 1083, Seseorang dari Klan Qin. Pegunungan Skywheel adalah tempat Lu Zhou membunuh Yu Chensu, ketua pengadilan dari Pengadilan Bela Diri Langit. Di tempat itulah dia pertama kali bertemu Luli, dan pertama kali melihat avatar berputar 1000 alam. Pada saat itu, suhunya sangat tinggi sehingga dia menghabiskan banyak kartu blok kritis. Namun, berdasarkan basis kultivasinya saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali baginya untuk menahan panas. Lagi pula, pada saat itu, Luli yang memiliki 5 bagan kelahiran telah keluar dari magma dengan selamat. Baik, sudah diputuskan kalau begitu. Setelah Lu Zhou memutuskan untuk pergi ke lembah di pegunungan Skywheel, dia mempelajari metode untuk lulus ujian kelahiran. Ketika dia selesai, dia memanggil antarmuka sistem. Poin prestasi, 672.610. Sisa umur, 291.970 hari, 800 tahun di mana 663 tahun berasal dari kartu pembalikan. Item, kartu serangan mematikan yang ditingkatkan X1, kartu sempurna X1, kartu blok kritis pasif X133, cermin Taiksu emas, kartu penyamaran X2, kartu dekonstruksi X4. Gunung, Wizard, Bian, Jiliang, Qiongqi, Dangkang, Dijiang, Yingzhao. Senjata, tidak disebutkan namanya, tidak diketahui, Jadehor Style Wish, tingkat surga keramik berlapis ungu, tingkat fusi Trident angin dingin, tingkat terpencil segel pengurungan, tingkat banjir, Dragon Eagles Fury, tingkat terpencil Flash Hook, tingkat terpencil pedang bintang 7, Giok Cicada hijau. Lu Zhou memiliki lebih dari 600.000 poin prestasi yang tersisa. Biaya kartu pengurangan yang ditingkatkan tingkat lanjut sangat tinggi,
jauh lebih tinggi daripada kartu serangan mematikan yang ditingkatkan. Namun, imbalan yang dihasilkannya juga sangat tinggi. Saat ini, tidak akan efisien baginya untuk pamer menggunakan kartu serangan mematikan. Itu lebih cocok untuk digunakan sebagai kartu truf atau gerakan membunuh. Lu Zhou bisa mendapatkan poin prestasi melalui metode lain daripada mengandalkan kartu serangan mematikan. Yang sulit adalah mendapatkan hati kehidupan yang maju. Hanya untuk mendapatkan hati hidup Ying Zhao, dia harus menghadapi begitu banyak ahli. Dia hanya bisa membayangkan betapa sulitnya mendapatkan hati kehidupan yang lebih berkualitas. Dia hanya bisa menggunakan hati kehidupan berkualitas tinggi untuk memastikan peningkatannya dimaksimalkan saat mengaktifkan grafik kelahiran. Setelah merenungkannya sejenak, Lu Zhou menghabiskan 80.000 poin jasa untuk membeli 4 kartu sintesis dan 126.000 poin jasa lainnya untuk membeli 9 kartu pengurangan. Harga kartu pengurangan akan naik dengan setiap 3 kartu yang dia beli. Lu Zhou menganggapnya dapat diterima, setidaknya, sistem tampaknya memiliki sedikit hati nurani. Dia tidak bisa menyimpan poin prestasi ini. Dia harus mensintesis kartu menjadi kartu reduksi canggih yang ditingkatkan. Sekarang dia memiliki sisa 460.000 poin prestasi, dia harus membelanjakannya dengan hemat. Setelah itu, Lu Zhou memutuskan untuk menarik 10 undian berturut-turut. Dia berterima kasih atas partisipasinya sebanyak 10 kali. Dengan itu, dia berhenti dan mengaktifkan keramik berlapis ungu untuk bermeditasi pada tulisan surgawi. Utara Gunung Awan. Bulan bersinar seperti lampu, menerangi puncak gunung bersalju. Dari 12 puncak gunung awan, orang hampir tidak bisa melihat apapun di puncak gunung bersalju kecuali hamparan salju yang luas. Berdengung. Suara mendengung terdengar di udara sebelum pilar cahaya melesat ke langit. Setelah beberapa napas, pilar cahaya menghilang tanpa jejak. Setelah melihat fenomena aneh ini, murid Cloud Mountain melaporkannya ke Ni Qingyun. Ni Qingyun buru-buru meninggalkan kamarnya. Dia terbang ke langit untuk mengamati puncak gunung bersalju. Sayangnya, dia terlalu jauh dan tidak bisa melihat dengan jelas. Dengan basis kultivasinya, tidak bijaksana baginya untuk terbang ke gunung bersalju. Karena itu, dia berkata, berikan berita ini ke paviliun langit jahat. Sementara itu, di puncak gunung bersalju, seorang lelaki tua bungkuk mengenakan jubah abu-abu berdiri dalam lingkaran rahasia tanpa bergerak. Matanya melesat ke kiri dan ke kanan saat hidungnya berkedut, jelas berhati-hati. Jika dia mendeteksi bahkan bahaya terkecil, dia akan segera mengaktifkan bagian rahasia dan pergi. Setelah memastikan tidak ada bahaya di sekitarnya, lelaki tua bungkuk itu berjalan keluar dari lingkaran rahasia. Dia perlahan berjalan di atas salju. Setelah berjalan kurang dari 50 meter, dia tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya, hidungnya berkedut. Setelah mengendus udara, dia melihat ke langit malam dan berkata dengan suara serak, bau darah. Pria tua bungkuk itu melambaikan lengan bajunya dengan ringan, mengaduk salju di sekelilingnya. Tak lama kemudian, mayat beku melayang di depannya. Dia menghela nafas. Kamu adalah seorang budak, apapun yang terjadi. Jika kamu bahkan tidak bisa mengawasi tuanmu, maka kamu pantas mendapatkan nasib ini. Gedebuk. Mayat itu jatuh kembali ke tanah yang tertutup salju. Dia terus berjalan ke depan sampai dia berada di tepi kolam yang memantulkan bulan dengan sempurna. Kolam itu diam seperti lukisan, bahkan tidak ada riak yang terlihat. Ini pasti kolam dingin yang disebutkan Tuan Muda. Ekspresinya serius, dan matanya bersinar seperti ular berbisa saat dia melihat ke kolam seperti cermin. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya. Primalki melonjak ke kolam, menciptakan pusaran. Pusaran itu bergejolak dengan keras, mengaduk air dari kolam yang tinggi di langit. Suara mendesing. Pria tua bungkuk itu menarik tangannya. Dengan itu, pusaran segera menghilang, dan permukaan kolam berangsur-angsur menjadi tenang kembali. Dia berbalik dan melihat ke arah gunung awan saat dia bergumam pelan, Tuan Muda, yakinlah. Pelayanmu pasti akan menemukan orang itu dan mengambil Green Cicada Jade. Pagi selanjutnya, ibu kota Great Yuan diselimuti kabut tebal, memberikan suasana misterius di kota itu. Lu Zhou membuka matanya. Meditasinya berjalan agak lancar, dia telah memulihkan sebagian besar, jika tidak semua, kekuatan mistik tertingginya. Setelah memeriksa keramik berlapis ungu, dia menemukan bahwa itu telah memulihkan lebih dari setengah energinya. Yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah pergi ke pegunungan Skywheel untuk menjalani ujian kelahiran. Namun, dia masih khawatir tentang kultivasi murid-muridnya. Lu Zhou melafalkan mantra untuk kekuatan penglihatan dan mengamati Yu Sangrong terlebih dahulu.
Dia melihat Yu Sangrong berjalan santai melewati hutan di punggung Jiliang. Yu Sangrong jelas tidak terburu-buru, dia tampak seperti sedang menikmati pemandangan. Karena Yu Sangrong telah menumbuhkan daun ke-11, dia pikir jantung kehidupan Pu Yi akan cocok untuk Yu Sangrong. Dia merasa sedikit bingung bahwa dia masih belum menerima pemberitahuan sistem tentang melepaskan Yu Sangrong dari magangnya meskipun Yu Sangrong cukup kuat untuk membunuh 5 bagan. Dia bertanya-tanya apakah sistem tidak dapat mendeteksi kekuatan murid keduanya karena kurangnya lotus dan avatar berputar 1000 alam. Setelah itu, dia mengamati Ye Tianxin dan Zhao Yue yang berkultivasi di Evil Sky Pavilion. Mereka tampaknya tidak memiliki masalah dengan kultivasi mereka. Zhao Yue telah memotong teratainya dan menyerap jantung kehidupan sesuai dengan instruksi Yu Sangrong sementara Ye Tianxin telah berhasil membentuk avatar berputar 1000 alam. Bagaimana dengan Old-Third? Lu Zhou tahu lebih baik daripada siapapun bahwa murid ketiganya bekerja sangat keras. Sangat disayangkan bahwa bahkan dengan benih kekosongan besar, bakat murid ketiganya untuk berkultivasi masih kurang dibandingkan dengan murid-muridnya yang lain. Tak perlu dikatakan, dibandingkan dengan pembudidaya lainnya, murid ketiganya tidak diragukan lagi tiada taranya. Pada saat ini, dia melihat murid ketiganya berkultivasi di formasi pengumpulan bintang domain Lotus Merah bersama dengan 4 tetua. Hal-hal tampaknya berjalan lancar juga untuk murid ketiganya, dan sepertinya murid ketiganya tidak akan kembali secepat ini. Akhirnya, Lu Zhou memutuskan sudah waktunya untuk memeriksa murid ke-8-nya. Lu Zhou melihat Luli menunjuk ke jantung kehidupan di atas meja saat dia berkata, ini adalah jantung kehidupan Raja Binatang Laut. Ini yang terakhir, jangan menyerah. Anda telah menyerap 8 hati kehidupan, ini yang ke-9. Zhu Honggong menggelengkan kepalanya dan berkata, Lu tua, kesan baikku padamu telah menghilang. Ketika kami kembali, saya akan memberitahu tuanku bahwa Anda menggertak saya. Perlakuan Anda terhadap saya benar-benar tidak manusiawi dan tak tertahankan. Saya lebih suka makan kotoran. Petik 2. Petik 2, petik 2. Lu Zhou menganggap ini aneh. Yu Sangrong telah menyerap 7 hati kehidupan sebelum dia menumbuhkan daun ke-11. Mengapa murid ke-8-nya belum menumbuhkan daun ke-11 bahkan setelah menyerap 8 hati kehidupan? Apakah ini berarti menumbuhkan daun ke-11 tidak tergantung pada jumlah hati yang hidup tetapi kualitas hati yang hidup? Terlepas dari apakah hati kehidupan itu baik atau buruk, ketika seseorang memasukkannya ke dalam istana kelahiran, bagan kelahiran akan diaktifkan. Secara alami, jika jantung kehidupan lemah, kekuatan seseorang tidak akan meningkat banyak. Di sisi lain, ketika menyerap hati kehidupan, esensi hati kehidupan akan bergabung setelah diserap. Demikian pula, hati kehidupan yang lemah akan mempengaruhi kualitas keseluruhan dari esensi yang menyatu dari hati kehidupan. Luli berkata, kamu, berapa lama kita berada di domain Lotus Kuning? Apakah Anda masih tidak mengerti niat saya? Petik 2. Zhu Honggong menggaruk kepalanya. Aku benar-benar tidak mengerti. Luli menghela nafas tanpa daya sebelum dia berkata, ini akan menjadi yang terakhir, itu pasti akan berhasil. Setelah kamu menyerapnya, kamu pasti akan memasuki tahap Tousan Realm Swirling. Betulkah? Betulkah? Kau yakin? Saya yakin. Luli menggelengkan kepalanya. Siapa yang mengira dia juga akan memiliki hari di mana dia harus membujuk orang lain? Zhu Honggong mengambil jantung kehidupan dan berkata, baiklah, aku akan mempercayaimu sekali lagi. Luli menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan menjelaskan semuanya kepada tuanmu ketika aku melihatnya. Duo ini telah bersama untuk waktu yang lama, dan mereka memiliki banyak percakapan bersama tentang domain teratai emas. Oleh karena itu, pemahaman Luli tentang wilayah teratai emas semakin dalam. Dia berkata, saat itu, tahap 8 daun adalah yang tertinggi di wilayah teratai emas. Seperti domain Lotus Kuning, domain Lotus Emas hanya dapat dibangkitkan di penangkaran oleh kekuatan yang lebih kuat. Anda seharusnya senang Anda memiliki bimbingan dari kultivator berputar 1000 alam seperti saya. Ketika Anda kembali, bayangkan apa yang akan dipikirkan tuan Anda begitu dia melihat Anda telah memasuki tahap berputar 1000 alam. Petik 2. Mata Zhu Hong berbinar. Kamu benar, tuanmu pasti akan merasa berterima kasih padaku juga. Luli berkata dengan semangat tinggi. Bab 1084, Permainan Kucing dan Tikus. Zhu Honggong mengangguk. Tuanku bukannya tidak masuk akal. Ketika kami kembali, mungkin, dia akan menerimamu dan memberimu posisi di Evil Sky Pavilion. Luli tersenyum dan berkata, apakah menurutmu aku orang yang serakah dengan motif tersembunyi? Jika itu masalahnya, lebih baik bagiku untuk tetap berada di wilayah Lotus Kuning dan hidup seperti raja.
Su Honggong tertawa. Kamu benar. Sebenarnya, saya pikir itu bukan ide yang buruk. Itu juga setuju. Setelah dia selesai berbicara, dia menunjuk ke Dang Kang yang tergeletak di bawah meja. Dang Kang mendengus 2 kali sebelum kembali tertidur. Itu menjalani kehidupan yang mewah dan patut ditiru sejak datang ke domain Lotus Kuning. Itu tumbuh lebih besar daripada saat pertama kali tiba, dan bulunya bersinar berkilau. Su Honggong bertanya, mengapa kamu harus kembali? Luli menjawab, aku berbeda denganmu. Klan Lu tidak sama seperti sebelumnya. Selama aku tinggal di Dewan Menara Hitam, klan Lu akan aman. Jika itu masalahnya, mengapa kamu bekerja begitu keras dan pergi ke lautan tak berujung? Su Honggong bertanya. Itu bukan pilihan saya. Perselisihan internal di Dewan Menara Hitam terlalu parah. Mereka yang mempertahankan sikap netral rentan dan tanpa perlindungan. Karena alasan ini, tugas berbahaya di samudera tak berujung jatuh di pangkuanku. Sungguh menyedihkan, kata Su Honggong. Luli menjawab dengan wajah datar, tidak, kamu harus mengasihani dirimu sendiri. Nenek moyang klan Lu benar-benar luar biasa. Klan bukanlah salah satu yang bisa didekati oleh para pembudidaya. Bahkan Dewan Menara Hitam saat ini tidak akan layak untuk klan kita. Petik 2, Aku tahu kamu tidak percaya padaku. Namun, 30.000 tahun yang lalu, nenek moyang klan Lu adalah seorang tokoh terkemuka. Bahkan paviliun langit jahatmu tidak akan bisa dibandingkan dengannya. Su Honggong merasa kepalanya sakit ketika mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru mengambil hati kehidupan dan berpikir pada dirinya sendiri ketika dia pergi, jika kamu punya nyali, kamu bisa mengatakan ini di depan tuanku ketika kamu bertemu. Pada saat ini, Lu Zhou akhirnya memotong kekuatan penglihatannya. Dari kelihatannya, murid ke-8-nya akan segera menumbuhkan daun ke-11. Itu relatif aman di domain Lotus Kuning sekarang. Dengan kedatangan Luli dan Su Honggong di wilayah teratai kuning, mengakibatkan pengenalan teratai yang terputus dan kedatangan binatang buas, hanya masalah waktu sebelum wilayah teratai kuning tumbuh lebih kuat. Lu Zhou tidak memperhatikan Yu Zhenghai, Ming Xiyin, Qi Yuaner, dan Cons. Yu Zhenghai telah memasuki tahap Tousan Realm Swirling. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengaktifkan bagan kelahiran keduanya. Adapun Ming Xiyin, Lu Zhou tidak merasa perlu khawatir sama sekali. Yang terbaik adalah membiarkan murid keempatnya. Sejauh ini, tidak ada yang menyadari bahwa murid keempatnya telah memasuki tahap berputar 1000 alam. Adapun Little Yuan, dan Cons, mereka berbakat dan rajin sehingga tidak perlu khawatir tentang mereka juga. Lu Zhou menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri, inilah alasan mengapa semua orang berjuang dan mati demi benih kekosongan besar. Lihatlah betapa berbakatnya murid-muridku. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari luar pintu. Tuan, ada berita. Berbicara, pilar cahaya telah muncul di puncak gunung bersalju di Cloud Mountain. Itu mungkin dari lorong rahasia, kata Si Wuya. Lu Zhou bangkit dan meninggalkan ruangan dengan tangan di punggung. Ketika dia melihat Si Wuya berdiri dengan hormat di luar ruangan, dia berkata, ayo kembali ke domain Lotus Merah. Dipahami. Ketika Lu Qianshan mengetahui bahwa Lu Zhou akan pergi, dia menyuruh Lu Zhou pergi dengan hormat. Lu Zhou pergi melalui jalan rahasia istana kerajaan Yuan besar. Pada saat ini, di Indestructible Hall istana kerajaan di ibu kota. Mu RT mondar-mandir. Segera setelah itu, seorang Kasim masuk dan dengan takut-takut berkata, Yang Mulia, Master Paviliun dari Paviliun Langit Jahat telah meninggalkan klan Lu dan kembali ke domain teratai merah melalui jalan rahasia kami. Mu RT berhenti dan berkata dengan ekspresi serius, turunkan keputusanku. Lu Qianshan akan dianugerahi gelar pelindung negara. Kekayaan klan dan tanah subur akan dibebaskan dari pajak. Dipahami. Kasim itu pergi dengan hormat. Segera setelah itu, 2 Kasim lain masuk, membawa tandu di antara mereka. Prajurit, Anse, ahli terkuat di istana kerajaan Yuan besar, berbaring di atas tandu. Ekspresi simpatik muncul di wajah Mu RT saat dia bertanya, apakah Anda baik-baik saja? Anse terbatuk beberapa kali sebelum menjawab dengan percaya diri, aku baik-baik saja. Jangan khawatir, Yang Mulia. Aku pasti akan kembali ke puncak. Tuanmu sudah tidak ada lagi, akankah Sekte Jiwa Gelap bersedia membantumu? Hampir tidak mungkin untuk pulih setelah kehilangan 10 bagan kelahiran. Bahkan jika itu mungkin, itu akan memakan waktu lama. Karena itu, Mu RT tidak menaruh banyak harapan dalam masalah ini. Namun, jika Anse mendapat bantuan dari Sekte Jiwa Gelap, Mu RT berpikir peluang Anse bagus. Anse berkata, Yang Mulia, jangan khawatir. Saya pasti akan kembali ke puncak. Baiklah,
Kata Muerti dengan sungguh-sungguh, aku berjanji padamu bahwa aku akan membalaskan dendammu dalam waktu 2 tahun. Ansa agak tersentuh ketika dia mendengar kata-kata ini. Terima kasih, Yang Mulia. Bawa warrior Anse pergi agar dia bisa beristirahat. Dipahami, hampir tengah hari ketika Lu Zhou dan Si Wuya tiba di puncak gunung bersalju. Si Wuya diam-diam mengikuti tuannya di sini. Dia tidak bertanya tentang tujuan tuannya datang ke tempat ini. Tatapan Lu Zhou menyapu Cold Pond. Dia diam-diam mengamati sekelilingnya saat dia mengendus udara. Dia bisa mencium bau samar darah yang terkikis oleh waktu, salju, dan angin. Dia tahu itu dari bawahan Qin Mo Sang yang dia bunuh. Selain itu, dia bisa mencium dua sisa energi vitalitas yang berbeda. Dia tahu satu milik Qin Mo Sang, tetapi dia tidak terbiasa dengan energi vitalitas lain yang tampak ganas dan ganas. Lu Zhou berjalan ke depan dan berhenti di sebelah lorong rahasia. Ketika Si Wuya melihat lorong rahasia, dia berseru kaget, ada lorong rahasia di sini. Apakah itu mengarah ke domain teratai hitam? Ini mengarah ke domain lotus hijau, kata Lu Zhou santai. Si Wuya, petik 2, apakah kamu punya cara untuk benar-benar menghancurkan lorong rahasia? Lu Zhou bertanya. Si Wuya menggelengkan kepalanya. Tidak ada cara untuk menghancurkannya sepenuhnya. Itu bisa pulih dari kerusakan. Cara terbaik adalah menyegelnya sehingga pihak lain tidak dapat mengakses energi vitalitas di sini. Baik, tidak ada terburu-buru. Setelah bagian rahasia ini disegel, itu akan sama dengan memberitahu pihak lain bahwa sesuatu telah terjadi pada pendatang baru yang mereka kirim ke sini. Pilihan terbaik adalah meninggalkan lorong rahasia untuk saat ini sementara dia mencari penyusup. Berdasarkan apa yang diingat Lu Zhou tentang Qin Mo Sang dan percakapan pelayannya, sepertinya itu adalah aturan sehubungan dengan meninggalkan wilayah lotus hijau, dan tidak mudah untuk melakukannya. Si Wuya mengangguk sebelum dia bertanya, Tuan, Anda berencana untuk menemukan tikus terlebih dahulu sebelum menyegel lorong rahasia. Lu Zhou mengangguk. Iya, setelah beberapa saat, dia berkata, ayo kembali. Sepasang master dan murid terbang menuruni gunung bersalju. Lu Zhou menyelimuti Si Wuya dengan energinya untuk memudahkan Si Wuya menuruni gunung bersalju seperti yang dilakukannya saat mereka mendaki gunung. Duo ini tidak tinggal di Cloud Mountain dan segera kembali ke ibu kota. Pada malam hari, di Balai Pelestarian, Lu Zhou melafalkan mantra untuk kekuatan penciuman dan mengingat energi vitalitas yang tidak dikenal di puncak gunung. Dia perlahan memperluas jangkauan indera penciumannya, jangkauannya tumbuh dari radius 100 meter ke radius 1000 meter dan radius 10.000 meter, tetapi Lu Zhou tidak mencium energi vitalitas itu. Bahkan setelah dia meningkatkan jangkauan untuk menutupi seluruh istana kerajaan, dia masih tidak menangkap aroma energi vitalitas. Ini adalah batas kekuatan penciuman saat ini. Lu Zhou memutuskan aliran listrik. Tikus. Lu Zhou bergumam dengan marah. Dia tahu selama dia tidak bisa menemukan tikus itu, dia tidak akan bisa memulai percobaan kelahirannya. Di puncak gunung bersalju, di utara gunung awan. Pria tua bungkuk itu turun dari langit. Hidungnya berkedut saat dia mengendus udara. Namun, dia sepertinya tidak mencium sesuatu yang aneh. Setelah itu, dia mengeluarkan cakram giok dari saku di dekat dadanya. Setelah dia menyalurkan primalkinya ke dalam cakram giok itu mulai bersinar dengan cahaya yang lemah. Kemudian, dia memegang cakram giok di tangannya saat dia terbang menuju kolam dingin. Begitu dia tiba di tepi kolam, cahaya dari piringan batu giok menghilang. Giok jangkrik hijau. Cakram giok bisa merasakan lokasi Green Cicada Jade, tapi auranya sekarang terlalu lemah untuk giok dis untuk secara akurat menentukan lokasinya. Ketika lelaki tua bungkuk itu berbalik, piringan giok menyala lemah lagi sebelum padam. Setelah meletakkan cakram giok, dia melihat ke arah ibu kota. Saya sangat suka permainan kucing dan tikus. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke lorong rahasia saat dia berpikir dalam hati, orang itu mengambil Green Cicada Jade tetapi tidak menghancurkan lorong rahasia itu. Setelah beberapa napas lagi, lelaki tua bungkuk itu meninggalkan puncak gunung bersalju. Saat dia terbang tinggi di langit, dia tiba-tiba merasakan sedikit gerakan dari piringan batu giok. Dia segera mengeluarkannya. Seperti yang diharapkan, itu bersinar dengan cahaya redup. Dia bergumam pada dirinya sendiri, kamu tidak bisa menolak menggunakannya, kan? Green Cicada Jade adalah benda suci yang mengandung energi vitalitas yang melimpah. Apakah ada orang yang bisa menolak menyerap energi vitalitas di dalamnya? Bab 1085, Giok Cicada Hijau dengan 10.000 tahun kehidupan. Pria tua bungkuk itu melayang di udara dan merasakan fluktuasi dari piringan batu giok. Seperti yang diharapkan,
gerakan cakram giok lebih kuat dari sebelumnya. Aku akan membuatmu mengeluarkan semua energi vitalitas yang telah kamu serap. Dengan itu, lelaki tua bungkuk itu terbang ke arah ibu kota. Kecepatannya seperti bintang jatuh saat dia melesat melintasi langit. Di Balai Pelestarian Istana Kerajaan. Lu Zhou terus menyerap energi vitalitas di Green Cicada Jade. Green Cicada Jade bersinar dengan cahaya kuning dan hijau samar. Gumpalan energi hijau memasuki lubang hidung Lu Zhou, melonjak ke 8 meridian luar biasa dan lautan kidantiannya dan memenuhi tubuhnya. Berapa tahun energi vitalitas di Green Cicada Jade? Lu Zhou bertanya-tanya dengan keras. Setelah menyerapnya untuk waktu yang lama, energi vitalitas di Green Cicada Jade tidak menunjukkan tanda-tanda penipisan. Dari antarmuka sistemnya, dia melihat dia telah memperoleh lebih dari 2000 tahun. Giok jangkrik hijau ini layak menjadi benda suci. Ia memiliki kemampuan yang sama dengan jantung kehidupan, yang dapat meningkatkan umur seseorang. Lu Zhou mulai menyerap energi vitalitas lebih cepat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan keramik berlapis ungu. Dengan bantuan dari keramik berlapis ungu, kecepatan sirkulasi di 8 meridian luar biasa miliknya juga jauh lebih cepat dari biasanya, energi vitalitas mengalir melalui meridiannya dengan kecepatan tinggi. Energi hijau yang masuk ke lubang hidungnya juga semakin kaya. Plus 300, plus 500, plus 600, ini di luar dugaan Lu Zhou. Dengan ini, bukankah kartu pembalikan akan sia-sia? Jika dia bisa mencari energi vitalitas dan menyimpannya di Green Cicada Jade seperti yang dilakukan Qin Mo Sang, setelah energi vitalitas didorong oleh giok, dia akan bisa menyerapnya. Ini sempurna. Lu Zhou terus menyerap energi vitalitas selama 2 jam lagi. Dia berhenti ketika dia merasa lautan kidantiannya akan melebar lagi. Dia melihat antarmuka sistemnya. Sisa umur, 1.861.500 hari, 5.100 tahun di mana 600 tahun berasal dari kartu pembalikan. 5.000 tahun, dia benar-benar tidak menyangka Green Cicada Jade kecil ini memiliki begitu banyak energi vitalitas. Tidak diragukan lagi Qin Mo Sang memiliki latar belakang yang luar biasa. Dia menghela nafas menyesal. Pada saat itu, dia seharusnya dengan tegas membuang kartu item untuk mencegah Qin Mo Sang kembali. Anak itu sangat berbakat dan memiliki latar belakang yang kuat. Jika anak itu dibiarkan tumbuh, dia akan menjadi masalah di masa depan. Membunuh Qin Mo Sang di Buayan adalah pilihan terbaik dan tepat. Gedebuk. Tiba-tiba, Green Cicada Jade yang melayang di depan Lu Zhou jatuh ke tanah. Itu berhenti bersinar juga. Lu Zhou memperhatikan ada chip di Green Cicada Jade, potongan terkelupas telah menghitam juga. Apakah itu barang sekali pakai? Lu Zhou mengambil Green Cicada Jade dan dengan hati-hati mengukur energi vitalitas yang tersisa. Hanya ada setengah dari energi vitalitas aslinya yang tersisa. Seperti yang diharapkan, itu tidak dapat digunakan tanpa batas. Kalau tidak, itu akan terlalu menantang surga. Meski begitu, Green Cicada Jade kecil ini dapat memberikan energi vitalitas senilai hampir 10.000 tahun. Ditambah dengan kartu pembalikannya, dia hampir menjadi abadi. Pada saat ini, suara Yu Sangrong terdengar dari luar aula. Murid menyapa Tuan. Lu Zhou menyingkirkan Green Cicada Jade dan berkata tanpa nada, masuk. Yu Sangrong perlahan berjalan ke aula pelestarian, terlihat tenang dan percaya diri seperti biasa. Namun, ketenangannya hancur ketika dia melihat orang di depannya. Dia melihat ke kiri dan ke kanan sebelum dia bertanya dengan cemberut, siapa kamu? Lu Zhou. Petik 2 tanda tanya petik 2. Ketika Yu Sangrong berada di luar, dia yakin dia mendengar suara tuannya. Bagaimana itu menjadi orang lain? Di Evil Sky Pavilion, hanya Zuo Yusu yang pernah melihat penampilan Jitian Dao dari 500 tahun yang lalu. Bahkan Yu Zhenghai dan Yu Sangrong telah melihat penampilan Jitian Dao dari 300 tahun yang lalu. Pada saat itu, Jitian Dao sudah menjadi pria parubaya, dia sama sekali tidak terlihat seperti pemuda bermartabat di depan Yu Sangrong. Kurang ajar, kata Lu Zhou sambil mengangkat suaranya sedikit. Yu Sangrong segera mengenali nada dan suara itu. Dia jatuh dengan satu lutut dan berseru ragu-ragu, Tuan. Lu Zhou menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia terlalu asyik memikirkan giok jangkrik hijau sehingga dia lupa tentang perubahan penampilannya dan membiarkan Yu Sangrong melihatnya. Dia bertanya-tanya bagaimana dia harus menjelaskan hal ini kepada muridnya. Dia bertanya-tanya apakah dia harus mengatakan itu adalah metode kultivasi. Setelah beberapa saat, matanya tertuju pada bagian yang menghitam dari Green Cicada Jade. Kemudian, dia berkata, saya mendapatkan benda suci yang disebut Green Cicada Jade. Ini memberikan sejumlah besar energi vitalitas.
Petik 2. Yu Sangrong bukanlah tipe orang yang terlalu ingin tahu. Apalagi orang yang berbicara adalah tuannya. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak meragukan kata-kata tuannya. Selain itu, masalah penampilan sama sekali tidak penting. Dia berkata, saya mengerti. Saat itu, guru melakukan perjalanan ke seluruh dunia untuk mencari cara untuk memperpanjang umur seseorang. Pada akhirnya, Tuan akhirnya menemukannya. Petik 2. Yu Sangrong masih berbicara ketika dia dengan penasaran mengambil potongan green cicada jade dan mempelajarinya. Memang, dia bisa merasakan energi vitalitas yang samar darinya. Lu Zhou berkata, sebagai seorang bangsawan, umurmu awalnya pendek. Yu Sangrong buru-buru menyela, saya tidak berani mengingini milik Tuan. Saya telah membuat terobosan dalam kultivasi saya, dan umur saya telah meningkat pesat. Terlebih lagi, dengan bantuan Ji Liang, aku aman. Lu Zhou mengangguk. Dia bangkit dan berjalan turun dari tangga sambil berkata, bagus sekali. Tunjukkan avatarmu. Yu Sangrong tidak berani menyembunyikan apapun dan segera memanifestasikan versi miniatur avatarnya. Berdengung, itu masih tampak seperti avatar wawasan 100 kesengsaraan. Terlepas dari daun ke-11 dan tubuhnya yang sekarang benar-benar keemasan, perbedaan terbesar adalah lingkaran cahaya keemasan di belakang avatar, di mana 11 daun yang berkilau tajam mengelilinginya dengan rapi. Lu Zhou mengangguk dan berkata, teruslah bekerja dengan baik. Yu Sangrong sedikit bingung dan berkata, Tuan, Anda tidak terkejut. Lu Zhou hampir mengekspos dirinya lagi. Namun, tidak ada perubahan dalam ekspresinya saat dia berkata, jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, kamu akan dapat menumbuhkan daun ke-12. Peningkatan Anda akan lebih lambat jika Anda terus menyerap hati kehidupan tingkat rendah. Hati kehidupan tingkat tinggi akan membantumu menumbuhkan daun berikutnya lebih cepat. Yu Sangrong membungkuk. Terima kasih atas bimbinganmu, Tuan. Sebelumnya, Yu Sangrong tidak yakin apakah mungkin untuk menumbuhkan daun ke-12. Namun, setelah mendengarkan kata-kata tuannya, kepercayaan dirinya sangat meningkat. Seperti yang diharapkan dari tuannya yang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Tidak heran tuannya tidak terkejut. Selanjutnya, Lu Zhou mengeluarkan jantung kehidupan Puyi dan melemparkannya ke Yu Sangrong. Ini adalah jantung kehidupan Puyi. Ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan air. Ambil dan gunakan. Aku tidak berani. Aku sudah menggunakan jantung kehidupan. Anda tidak perlu merasa terbebani untuk menerimanya, kata Lu Zhou. Setelah mendengar ini, Yu Sangrong hanya bisa menerimanya. Saya mengerti. Lu Zhou berencana untuk memberi Yu Zhenghai jantung kehidupan yang baik juga, tetapi saat ini, Yu Zhenghai bahkan belum mengaktifkan bagan kelahiran keduanya, oleh karena itu, Yu Zhenghai tidak membutuhkan jantung kehidupan yang baik untuk saat ini. Baik, Anda dapat mengambil cuti Anda. Jangan biarkan siapapun masuk ke aula setelah ini. Lu Zhou ingin waktu sendiri untuk menstabilkan efek dari Green Cicada Jade. Kalau begitu aku akan pergi. Yu Sangrong menyingkirkan avatarnya dan berbalik untuk pergi. Ketika dia berada di luar aula pelestarian, dia bertemu dengan Keong. Kakak senior kedua, halo, Little Junior Sister, kata Yu Sangrong dengan lembut. Kakak senior ke-9 baru saja berbicara tentang kakak senior kedua kemarin. Dia mengkhawatirkanmu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu hari ini, kata Kons senang. Terima kasih atas perhatian kalian berdua. Ini hanya masalah kecil, itu tidak perlu dikhawatirkan, jawab Yu Sangrong. Di mana Tuan? Adik muda, Tuan sedang berkultivasi secara tertutup, kata Yu Sangrong. Oh, kata Kons, sedikit kecewa. Ketika dia melihat Kons mengintip ke belakangnya untuk melihat ke Preservation Hall, Yu Sangrong tiba-tiba menyerahkan potongan Green Cicada Jade yang terkelupas padanya. Ambil ini. Terima kasih atas hadiahnya, kakak senior kedua. Itu bukan hadiah. Tolong buang ini, kata Yu Sangrong. Petik 2, petik 2. Kons cemberut sebelum dia menginjak kakinya dan pergi dengan gusar. Yu Sangrong menggelengkan kepalanya sedikit saat senyum tipis muncul di wajahnya. Apakah dia terpengaruh oleh temperamen Little Yuaner? Pada saat yang sama, lelaki tua bungkuk itu melayang di udara di atas ibu kota. Saat dia melihat piringan batu giok yang perlahan meredup, senyum muncul di wajahnya. Sebelumnya, cakram batu giok itu bersinar terang sebelum redup lagi. Sekarang itu bersinar dengan cahaya redup. Pria tua bungkuk itu mengangkat kepalanya dan melirik ke arah istana kerajaan. Menemukan Anda. Setelah itu, dia terbang menuju istana kerajaan, meninggalkan bayangan di belakangnya. Orang-orang di jalanan hanya merasakan hembusan angin dingin bertiup melewati mereka, tidak bisa melihat apa-apa sama sekali.
Dalam waktu kurang dari 15 menit, lelaki tua bungkuk itu tiba di dinding istana, menghadap ke seluruh istana. Orang yang menyedihkan pasti merasa kesal, dan orang yang kesal pasti merasa sedih. Tidak peduli apa itu, menjadi lemah adalah rasa kasihan terbesar. Petik 2. Dia melompat turun dari tembok istana dan bergegas ke istana kerajaan.